Salam Armada. Weekly News Koarmada RI kembali hadir menyapa Anda dalam edisi minggu ketiga bulan Juni tahun 2026 bersama saya Serda Helena. Koarmada RI sebagai Kotama Operasional bertugas menyelenggarakan operasi pertahanan keamanan matra laut dengan unsur yang dimilikinya dan jajaran di bawahnya yang setiap saat harus mampu melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga wilayah maritim Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan terkendali. Selanjutnya kami akan menghadirkan sejumlah rangkaian informasi menarik yang terupdate seputar Koarmada RI selengkapnya. Selamat menyaksikan. Jajaran Koarmada RI kembali menggagalkan upaya penyelundupan barang ilegal yang dilakukan warga negara asing asal Filipina di pantai Surabaya, Desa Wineru, Minahasa Utara. Keberhasilan operasi tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang digelar di Joglo Mako Koderal 8. Dan Koderal 8 menjelaskan bahwa pengungkapan kasus bermula dari informasi intelijen mengenai rencana penyelundupan barang ilegal menggunakan pambot Aril asal Filipina yang menggunakan bendera Indonesia. Menindaklanjuti informasi tersebut, tim QR8 Koderal 8 langsung merespon dengan bergerak cepat melaksanakan pemantauan dan pengejaran di laut. Dengan sigap dan profesional, tim akhirnya berhasil menghentikan serta mengamankan pambot beserta 3 awak kapal di dalamnya. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan barang bukti berupa 20 karung sianida atau CN dengan berat total sekitar 1 ton, sejumlah minuman keras, serta 3 unit motor tempel. Total potensi kerugian negara akibat peredaran barang ilegal tersebut diperkirakan mencapai 1 miliar rupiah. Pusat Penerbangan TNI Angkatan Laut atau PUS Penerbal menggelar tasyakuran sebagai puncak peringatan hari ulang tahun ke-70 di Gedung Balai Prajurit RM Mujono, Purwonegoro, Sidoarjo. Peringatan ini menjadi momentum bersejarah bagi penerbangan TNI Angkatan Laut untuk terus bertransformasi menjadi kekuatan udara maritim yang modern, tangguh, dan berdaya saing. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata hadir dan membacakan amanat Kasal Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali. Dalam amanatnya, Kasal menegaskan bahwa penerbangan TNI Angkatan Laut memiliki peran vital sebagai bagian dari sistem senjata armada terpadu atau SSAT sekaligus force multiplier yang memperkuat armada TNI Angkatan Laut dalam menjaga keamanan dan kedaulatan maritim Indonesia. Menyikapi peristiwa gempa di Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, Pangkalan TNI Angkatan Laut atau Lanal Palu langsung bergerak cepat dengan menerjunkan tim Satgas Penanggulangan Bencana ke wilayah terdampak. Langkah taktis ini diambil menyusul bencana gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 yang mengguncang wilayah tersebut. Sesampai di area terdampak, tim Satgas langsung bergerak mendirikan tenda darurat dan memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Saat ini Lanal Palu telah menyediakan sarana pemeriksaan kesehatan yang bekerja sama dengan instansi terkait di daerah terdampak dan juga mobil tangki air bersih untuk melayani kebutuhan mendasar warga di pengungsian. Sebagai wujud kesiapsiagaan, Lanal Labuan Bajo yang bersinergi dengan unsur-unsur lainnya bergerak cepat menangani kebakaran lahan yang terjadi di kawasan wisata Bukit Silvia, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Dalam upaya pemadaman tersebut, Lanal Labuan Bajo mengerahkan mobil tangki air serta turun langsung ke lokasi kebakaran untuk membantu proses pemadaman di medan perbukitan yang terjal. Langkah cepat tersebut dilakukan guna mencegah kobaran api yang semakin meluas dan merambat ke kawasan wisata maupun permukiman warga. Berkat sinergitas dan respon cepat, kobaran api berhasil dikendalikan dan dipadamkan sehingga tidak menimbulkan korban jiwa maupun kerusakan pada fasilitas di sekitar lokasi kebakaran. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata menghadiri sidang senat terbuka wisuda pasca sarjana magister terapan strategi operasi laut di Krekseskowal Angkatan ke-63 tahun anggaran 2025 sekaligus upacara penutupan di Krekseskowal Angkatan ke-65 tahun anggaran 2026 di Auditorium Jos Sudarso Seskwal Cipulir, Jakarta Selatan yang dipimpin langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali. Di Krekseskowal merupakan jenjang pendidikan strategis yang dirancang untuk membentuk perwira berkemampuan staf dan komando, memiliki kompetensi perencanaan serta pelaksanaan operasi militer, kemampuan analisis strategis, jiwa kepemimpinan yang tangguh, serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kelautan dan pertahanan. Pada kesempatan tersebut, sebanyak 142 perwira siswa di Krekseskowal Angkatan ke-63 dari TNI,
Polri, serta perwira negara sahabat seperti Arab Saudi, Australia, India, Jepang, Malaysia, dan Singapura dinyatakan lulus dan berhak menyandang gelar Magister Terapan Strategi Operasi Laut atau MTR Opsla. Sementara itu, Dikret Seskowal Angkatan ke-65 yang resmi ditutup diikuti oleh 129 perwira siswa dari TNI, Polri, serta perwira mancanegara dari Australia, Cina, India, Korea Selatan, Malaysia, Pakistan, Filipina, dan Singapura. Demikian berita yang tersaji dalam Weekly News Koarmada RI minggu ini. Terus ikuti informasi terupdate kami hanya di akun resmi Koarmada RI. Koarmada RI mempersatukan kekuatan laut Nusantara. Eka pada Banda, Jalan Nusa. Maritim Jaya, Indonesia Maju. Jalais Viva, Jaya Mahe.